dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, anak Bapa yang maha mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi. Marilah kita dengar hukum Tuhan di minggu hari kenaikan Tuhan Yesus, yaitu yang diambil dari kitab Markus 16 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali puji Tuhan dengan bernyanyi.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang Maha menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus ini, yaitu Mazmur 68 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-20. Gunung Allah, gunung Basan itu, gunung yang berpuncak banyak gunung Basan itu. Kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya, Tuhan telah datang dari Sinai masuk ke tempat kudus.
Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita kembali bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Refleksi menemukan jejak kenaikannya di rumah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus saat ini, kita diingatkan agar rela melepas untuk mengalami yang lebih indah ke depan. Ketika Yesus terangkat ke surga, perasaan para murid sepertinya berpisah untuk selamanya. Saat itu ada rasa kehilangan, mungkin juga cemas karena sosok yang selama ini menjadi sandaran mereka kini tak lagi tampak secara fisik. Bukankah ini mirip dengan dinamika keluarga kita? Ada saatnya orang tua harus melepas anak merantau, atau saat kita harus melepas kenyamanan demi tanggung jawab baru. Kenaikan Yesus mengajar kita bahwa melepaskan bukanlah akhir dari segalanya. Yesus naik ke surga justru supaya Ia bisa hadir secara lebih luas,
tidak lagi terbatas ruang sehingga ia bisa ada di kamar anak yang sedang bergumul, hadir bagi ibu yang sedang lelah bekerja di dapur, maupun di tempat kerja ayah yang penuh tekanan. Di zaman sekarang, kita sering terjebak pada kehadiran yang semu. Kita duduk satu sofa, tapi pikiran masing-masing sibuk dengan dunia di balik layar ponsel. Kenaikan Yesus menantang keluarga kita untuk belajar tentang kehadiran batin. Meski Yesus tidak terlihat, kita percaya Ia ada. Begitu pula dalam keluarga. Pengajaran iman yang sejati adalah saat kita bisa merasakan ada cinta dan dukungan anggota keluarga kita, bahkan saat mereka tidak sedang berada di depan mata kita. Doa bersama di rumah menjadi jembatan yang melampaui jarak itu. Yesus naik ke surga sebagai pemenang, membawa kemanusiaan kita ke dalam kemuliaan ilahi. Ini berarti hal-hal sederhana yang kita lakukan di rumah, mencuci piring dengan ikhlas, mendengar keluh kesah pasangan, atau sabar mengajari anak adalah hal-hal yang bernilai tinggi. Kita tidak perlu menjadi pahlawan besar di luar sana untuk menjadi saksinya. Menjadi saksi kenaikan di tengah keluarga berarti menunjukkan bahwa ada cara hidup yang lebih mulia, yaitu hidup yang penuh pengampunan di tengah dunia yang penuh dendam. Situasi dunia geopolitik mungkin sedang tidak menentu, namun kenaikan Yesus memberi pesan kuat bagi setiap anggota keluarga. Jalan kita tidak berakhir di sini, melainkan surga. Pengharapan akan surga inilah yang membuat keluarga kita tidak mudah retak saat badai ekonomi atau kesehatan menerpa. Kita bertahan bukan karena kita kuat, tetapi karena kita tahu kepala keluarga kita yang sesungguhnya telah menang dan sedang mempersiapkan tempat bagi kita. Kenaikan Yesus akhirnya mengubah cara kita memandang atap rumah kita. Atap itu bukan lagi batas, melainkan gerbang menuju penyertaan dan tanda perlindungan Tuhan yang tak terbatas. Mari kita menutup hari dengan doa dan ucapan syukur bersama. Di sanalah kita merasakan bahwa sebenarnya kita sedang merayakan bahwa Yesus yang naik ke surga itu ternyata sedang duduk dan menetap di tengah-tengah kita. Warta jemaat atau sunggul-sunggul bagi kita diberitahukan kepada jemaat pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Ibadah kita seperti biasa dengan ibadah 3 kali. Ibadah pagi 7.30 WIB, ibadah siang jam 10 WIB, dan sore jam 17 WIB. Demikian kita bernyanyi, kita puji Tuhan dengan bernyanyi sambil kita mengumpulkan, memberikan persembahan 1A dan 1B. Ya Tuhanku,
sejahtera yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Alana baru marjamitai perjulu sehali olodo tarot tohon jadi mikiope olodo dang parwahon nah pikir ngaitor icas sianan horas madita saluna. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya undang ibu bapak yang ada di gereja ini, kita bersalam-salaman, kita salam sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Kita katakan selamat hari kenaikan. Saya berikan waktu dan kesempatan. Unak pula liling-liling amang na ibu dia nanti. Biasanya meluliling marsi jalangan marisi deh. Sehat do sudah. Sehat do teh. Jadi ibu bapak yang dikasih Tuhan, si patau lo do icapur-capur berbahasa Batak, tapi saya akan coba karena di kota bumi selalu berkhotbah kepagaran dalam bahasa Batak. Tapi tidak apa-apa ibu bapak. Molotung pe dong icapur sautik mangatusi mahamuati. Beradaptasi majohami tu bahasa Indonesia. Karena kalau khotbah bahasa Indonesia jantung saya semakin cepat jadi detakannya. Ala ngasomal marhata Batak. Di hari kenaikan Tuhan Yesus ini tentu kita akan mendengar firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, karena tanggal 3 Mei yang lalu kami sudah dilantik di gereja ini menjadi pimpinan atau menjadi pendeta resort Cimahi. Alangkah baiknya awal pertama ini kami memperkenalkan diri dulu, Amang Inang. Saya bernama Pendeta Ferry Siregar MTH. Saya lahir di Jakarta, tepatnya di Rawamangun, dan saya dulu jemaat HKBP Rawamangun. Bapak saya dulu supir angkot, mama saya buruh hutahayan. Dulu dia jualan di pasar Senen di Jakarta. Bapak saya dan mama saya memiliki anak 5. Nomor 1 kakak saya Ito menikah dengan marga Pasaribu. Mulu tungadong iso marga Pasaribu bah horas mate marga Pasaribu. Lalu kakak saya yang kedua itu menikah dengan marga Panjaitan. Nah, mula dong iso marga Panjaitan bah horas mak ka marga Panjaitan. Lalu kakak saya yang ketiga itu menikah dengan marga Simanjuntak. Simanjuntak Merdau. Horas matua ka marga Simanjuntak. Lalu saya menikah dengan Boru Nirajai Boru Gultum. Kalau wireng so namang calon situ Gultum ade. Hula-hulai Rajai. Lalu kami memiliki 1 orang putri dan itulah sampai selama-lamanya. Tahun lalu Inang Pendeta melahirkan. Setelah melahirkan boru kami ini, kami namanya Queen Bonita Siregar. Queen kalau dalam bahasa Inggris ratu. Bonita dalam bahasa Latin itu cantik. Tapi Bonita ini saya singkat. Bonita artinya Borunipaddita. Setelah si Queen Bonita ini lahir, beberapa jam kemudian Inang Pendeta mengalami pendarahan. Lalu diangkat rahimnya.
disitulah saya merasa hancur berkeping-keping. Setelah inang pendeta diangkat rahimnya, lalu divonislah si Bonita ini, si Queen ini jantungnya bocor. Mungkin ibu bapak merasakan seperti yang saya rasakan pergumulan saya ini. Katup jantungnya bocor 6 mili. 6 mili itu bagi kita kecil, tapi bagi bayi yang baru lahir itu besar. Saya hanya minta sama Tuhan, Tuhan kuatkan kami, mampukan kami, dan berikan mukjizat. Itu saja. Lalu dokter mengatakan, Dokter Lely, spesialis jantung anak di Bandar Lampung, karena jarak dari Kota Bumi ke Bandar Lampung itu 2 jam. Dibilang ke inang pendeta, karena inang pendeta juga dokter, Dek, kamu nggak usah baca-baca lagi lah artikel, fokus aja sama doa, berdoalah. Jadi inang pendeta sama kami selama 1 bulan itu berdoa, karena untuk pengecekan kembali 1 bulan kemudian. Lalu saya berdoa, kami berdoa, saya minta sama jemaat 13 gereja, karena di Kota Bumi itu 13 gereja, pagarannya jauh-jauh. Biar Amang Pendeta Simatupang rasakanlah nanti bagaimana perjalanan di sana. Siap-siap menghadapi begal. Ale aman doi. Pas marwamuna ulah mamereng pardu pahon ni amangi pe ngatur biar doi sudi. Saya katakan sama Tuhan karena seminggu sebelum dicek kembali si Queen, saya datang ke panti asuhan anak-anak di Bandar Lampung yang 75 orang. Saya bilang sama pendeta yang di sana, Pak Pendeta tolong minggu depan anak saya akan dicek kembali, jantungnya dia bocor. Lalu ada anak kecil mengatakan kepada saya, anak kecil yang ditinggalkan mama sama bapaknya. Siapa nama si Dede? Saya bilang Queen. Kita berdoa katanya, didoakan oleh anak-anak 75 orang. Amang dan inang, mukjizat itu nyata. Begitu mau diperiksa kembali minggu depan di Rumah Sakit Urip Sumiharjo di Bandar Lampung, dan di situ kebetulan hanya satu-satunya dokter spesialis jantung anak yang ada di Bandar Lampung. Lalu dokter ini mengatakan begitu diperiksa seperti kayak USG, ada alat khususnya. Ternyata si Queen ini katup jantungnya tertutup. Dan dengan penjelasan ini harus dijaga. Karena masih bayi, rentan juga untuk bisa lagi dia Amang Inang. Jadi mukjizat itu saya rasakan. Yang 6 mili tadi dokter mengatakan 2 mili saja tertutup. Udah puji Tuhan. Karena kalau jantung bocor itu bagi anak-anak katanya tidak boleh kecapean, tidak boleh nangis atau tekanan. Dan puji Tuhan Amang Inang sehat, sudah berumur 7 bulan sekarang, jalan 7 bulan. Saya mohon doanya dari Amang Inang, ya kalaupun Inang Pendeta masih fokus untuk pemulihan si Queen, karena kami harus kontrol terus, menjaga. Nanti kalau sudah dia betul-betul 100% pulih total, baru Inang Pendeta akan kembali melayani sebagai dokter dan melayani juga di gereja ini. Inang Pendeta dan Queen ada di rumah, nanti jam 10 dia ke gereja. Itulah Amang Inang perkenalan kita. Kalau tempat pelayanan yang pernah saya layani, pertama saya S1-nya di STT HKBP Pematang Siantar. Lalu pendeta praktek saya di HKBP Hataran Jawa. Ada Pertana Jawa Zon? Wah, Pertana Jawa, Bang Serai tadi. HKBP Hataran Jawa. Tentu di situ pengalaman pertama saya menjadi calon pendeta. Karena kalau di sana itu enak sekali kalau saya rasakan. Apalagi bisa memelihara pinahan. Bayangkan saya lahir yang di kota, pagi-pagi jam 5 pagi
saya dimarahin pendeta resort saya. Dungo, lemangan babin. Udah mau nangis saya, kan hamang lah sama Inang. Jam 5 pagi saya masak pakai kayu bakar. Beunang tak banyak kodah, tahun 2008 itu. Saya masak, ibu tuh hamu dulu giang. Dia duduk. Dia memangan babinya, mako. Karena dari situ dulu kan belum ada yang namanya sentralisasi. Tapi oleh di gadis pinahanon, GBK luar air mataku. Belga HP pinahanon. Ya berbagi kami sama Mang Pendeta itu. Di situ juga saya tahu tentang pertanian. Jele ido boto di Hata Batak, eme do simarememe. Terjemahan bahasa Indonesia gandum dan ilalang. Ape Hata Batak do nadumasib. Eme doho simarememe. Dua-duanya sama-sama bertumbuh. Anope molarung jamita taring tu eme do simarememe akan saya khotbahkan. Disitulah saya pendeta praktek Amang Inang. Lalu ditelepon kepala biro personalia, saya dipanggil ke kantor pusat menjadi staf khusus Eporus HKBP. Waktu itu pendeta Dr. Bonar Napitupulu. 2 tahun setengah atau 2 tahun 5 bulan kalau tidak salah saya menjadi staf khususnya. Staf khusus Eporus, saya melayani Eporus dan saya juga banyak mengetahui tentang HKBP. Setelah itu setelah 2,5 tahun saya ditempatkan di HKBP Tebet. Kalau ada keluarga yang di HKBP Tebet boleh silakan tanya. Kurang lebih 3,5 tahun di sana, lalu Eporus HKBP mengatakan keluar SK baru lagi, saya ditempatkan di Papua. Dari Tebet ke Papua, dan itu belum ada gereja di Papua, di Sorong, Papua Barat. Eporus pendeta Dr. Bonar Napitupulu mengatakan, Ferry berangkat ke Papua. Siap doho, siap opo. Oke, alai diisi ikon mangarabas doho. Betul apa mangarabas? Artinya dari awal, karena tidak ada gereja HKBP di sana. Dan orang Batak di Papua Barat itu, di Sorong itu kurang lebih 3.000 kakak. Dan mereka rindu berbahasa Batak. Mereka rindu menyanyikan malam Natal itu, sonang ni borngina, dari pegunungan itu turun itu semua. Akhirnya puji syukur dengan kebersamaan, satu lagi, itu pun saya ketemu dengan Namang Jenderal Simanjuntak Boru Napitupulu. Waktu itu dia pernah bertugas di Papua. Amang Pendeta yakin bisa mendirikan HKBP. Saya bilang sama Amang Jenderal itu, yakin lah Mang. Dan saya bilang sama jemaat, kalau jemaat semangat, saya juga semangat. Oke, bahkan begitu saya sampai 1 minggu, saya langsung diancam di sana. Pak Pendeta silahkan tinggalkan tanah Papua ini, kalau tidak Anda saya bunuh. Jadi saya sudah pernah di sini Amang Inang, anak panah. Jadi kalau masalah tantangan pelayanan sudah saya rasakan. Iya. Mau dibunuh dan itu jelas. Bukan ninna tu ninna, langsung tuh didok. Tinggalkan tanah Papua ini, kalau tidak Anda saya bunuh. Datang jemaat, Amang takut enggak? Dah. Kenapa saya harus takut? Saya memberitakan Injil kok seperti teks khotbah hari ini, Amang. Kenapa harus takut? Hidup saya sudah serahkan. Akhirnya berhasillah Amang Inang, puji Tuhan. Saya adalah pendeta pertama yang mendirikan gereja HKBP di Sorong, Papua Barat. 4,5 tahun. Mulai dari tidak ada menjadi ada, dari tidak mungkin menjadi mungkin. Bayangkan, dari tidak ada, dari rumah ke rumah saya jalanin. Tersarupa masongon pos pel tau kan, pos parminggut tau. Saya bilang sama adik-adik ini, itu belum seberapa, enjoy aja, nikmati. Dang mungkin dang disari honde bata naposona.
Nggak mungkin nggak diperhatikan Tuhan hambanya. Harus si Elia, burung gagak, dibilang Tuhan, antarkan makanan ke si Elia. Amang dan Inang tahu pidong sigak, burung gagak, pemakan bangkai, rakus, jahat. Tapi disuruh Tuhan mengantarkan makanan ke hambanya yang tidak makan. Itu pukulan berat bagi bangsa Israel. Ketika 4,5 tahun berhasil, saya ditanya sama jemaat di Papua sana. Apa yang bisa kami berikan Amang? Apa permintaan Amang? Saya bilang saya mau sekolah. Puji Tuhan saya beasiswa sekolah Amang Inang, ambil S2. Saya bisa ke Korea Selatan. Saya bisa menikmati ilmu. Apalagi waktu kami ada studi banding di Korea dan Australia waktu itu. Lagi mengenai LGBT di Australia. Nanti saya ceritakan, banyak yang harus saya sampaikan. Pengalaman, anak supir bisa ke luar negeri, anak supir bisa sekolah ambil S2. Saya tidak malu mengatakan bapak saya supir angkot. Kenapa harus malu? Perjuangan hidup doi supaya bisa sekolah anak-anaknya. Karena filosofi orang Batak, anak kokido, hamung raun dia. Jadi adik-adik remaja Naposo Bulung jangan pernah malu terhadap orang tua ya. Harus bangga kita. Kalaupun orang tua kita mampu menyekolahkan kita, mendidik kita, bersyukurlah. Saya disekolahkan belum lagi waktu itu urus pendeta Amang WTP Simarmata almarhum. Iko sekolah dohoda. Dia yang memberikan saya surat untuk sekolah. Terima kasih Bung, dan puji Tuhan juga beasiswa saya dapat dari Freeport, saya dapat juga dari jemaat yang ada di Papua. Karena sudah berhasil mendirikan gereja HKBP Nasaret. Saya berikan nama itu Nasaret karena Nasaret adalah tempat di mana Tuhan Yesus bertumbuh. Nasaret juga tempat di mana Tuhan Yesus ditolak. Jadi ada makna nih. Nah, karena itulah ketika saya berkat kuasa Tuhan bisa mendirikan gereja HKBP, hanya satu permintaan saya, sekolah, ambil S2. Tapi di sini pun, ya kalau ada rencana mau sekolah, badenggan itu. Idukku kamu lu teh mau lu sekolah mau bu S2? Song naborak doh kamu geleng-geleng. Bah, pidana mana sifat di tahunin sih. Adik-adik, anak-anak remaja Naposo Bulung kalau yang masih sekolah, kuliah teruslah sekolah. Teruslah belajar. Go to the next level. Iya Mang Inang. Ternyata kita masih tanda kutip masih bodoh kita ini. Belum tahu apa-apa. Bahkan di Kota Bumi saya bilang sama pengumuman Parare Kamis, pelajari Inang AI. Ya anu tuh museo namangin. Nggak matua kami. Dan ada istilah matua untuk belajar. Betul Mang Inang? Tidak ada istilah umur untuk belajar. Tidak ada. Inilah Amang lihat adik-adik remaja Naposo Bulung sekolah terus. Ya sampai Tuhan mengatakan sudah selesai. Di situlah. Setelah saya sekolah, saya ditempatkan menjadi pendeta resort Cikampek. Karena itu Cimahi ini tidak asing bagi saya, sebagian sudah saya kenal dan saya juga ikut membantu waktu itu tahun 2017 kalau tidak salah ya Bang. Saya ikut bernyanyi dengan para artis dulu di sini, kalau Amang dan Inang ingat. Sekarang pun masih artis juga. Itulah setelah dari Cikampek 4 tahun lebih, saya ditempatkan di HKBP Resort Kota Bumi 4 tahun. Dan sekarang saya ditempatkan di sini. Itulah Amang Inang seputar pelayanan saja. Yang pasti kalau mau mengetahui pendeta Siregar gampang Amang Inang. Track record seseorang itu bisa kita ketahui kok sekarang. Enggak usah muluk-muluk. Bisa tanya, siapa sih itu pendeta Ferry? Apa aja sih pelayanannya? Gampang. Tapi kalau mau lebih jelas, nanti saya akan kunjungi rumah Amang dan Inang. Itulah metode pastoral saya. Kebetulan S2 saya bidang pastoral.
Jadi saya paling suka Amang Inang berkunjung ke jemaat. Ternyata jemaat itu banyak pergumulan dan persoalan yang jarang disentuh oleh pelayan Pangulan Agok Tiki. Itu siap gua do pergumulan tadi. Berbeda pergumulan Amang ini dengan Amang ini. Berbeda. Pasti ada itu, tidak mungkin tidak ada. Sebagai hamba Tuhan mendengar saja dulu, mendengar. Mendengar, mendoakan, 2M, itu tugasnya. Amang dan Inang kalau datang ke psikolog bayar berapa? Bayar lo kan, manggarar do tahe? Manggarar. Apa yang ro naposoni Tuhan? Hanya mendengarkan, ini ada anakku siap budak songono namang, borak nih pergumulan. Nike inangon do Amang. Itu salah satu target saya Amang Inang dalam pelayanan. Nggak usah muluk-muluk, ngalu aja kita membangun nanti. Apalagi baru membangun nak pola. Saya sudah katakan waktu awal tanggal 3, saya datang ke sini 3 bulan pertama saya hanya mendengar. Mendengar dan melihat. Nang jo terbaik terobosan, nanti aja itu Amang Inang. Tahun depan saja kita buat terobosan atau inovasi. Yang ada sekarang jalankan dulu, kita doakan dulu, sudah. Pokoknya Amang dan Inang nanti akan lihat pelayanan yang akan kami layani di gereja HKBP Cimahi, Resort Cimahi ini bersama dengan Fulltimer atau Pangulan Agok Tiki, kami akan berkunjung ke rumah Amang dan Inang. Nak pala mabiar ate. Betung jepiga pe udah lani donon Amang Inang. Setidaknya itu tadi, metode pastoral itu sangat mengena. Sangat mengena. It's not about money. Ternyata gereja itu bukan berbicara tentang uang. It's about service, pelayanan. Aitur sedio rohebe Amang Inang. Maribakon natazalo yang kita terima. Ya kalau pelayanannya tidak enak, ya bagaimana? Kalau menyentuh pelayanan itu, apapun yang akan kita ciptakan di gereja HKBP Cimahi ini pasti berhasil. Amin. Itu udah beda tuh mungkin be adong kegiatan, adong pembangunan. Dua memang. Selain pembangunan fisik, ikon adong do pembangunan rohani. 300 makaka na adong dihitau. Berapa ratus kakak? Ini harus didata dengan detail. Waktu di Cikampek saya 1.200 kakak, 80% sudah saya jalani Amang Inang. 20% lagi kenapa? Karena situasi Covid waktu itu. Nggak mungkin datang ke rumah-rumah jemaat situasi Covid. Boleh tanya di Cikampek. 80% sudah saya jalani. Kami Pangulan Agok Tiki tur berpencar rohani. Hari Selasa 7 buni keluargaon, hari Rabu 7 buni keluargaon. Minggu depan musik. Enggak usah tiap hari. Masa sekali seminggu, 2 kali seminggu atau 3 kali seminggu enggak bisa berkunjung ke rumah jemaat. Ali parjolo do non 7 buni ka Amang do Inang situ do hami parjolo Amang Inang. Baru be 7 buni ruas. Ya pendeta harus bisa berkunjung ke rumah sintuanya. Imana ginoaran rekan, partner. Ikon diboto do Amang Inang. Ima jote, ngamale behamu? Orang dobe? Oke. Kita buka firman Tuhan, Kisah Para Rasul. Pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya undang kita membaca secara responsoria. Arung tahe ditampil? Waduh. Saya baca ayat yang pertama, Amang dan Inang baca ayat yang kedua, seterusnya kita bergantian sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Roh Kudus dijanjikan, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah.
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita sama-sama membaca ayat yang ke-11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, naik ke surga. Demikian firman Tuhan. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, ada 3 bentuk penyertaan Tuhan terhadap umatnya. Sekali lagi, ada 3 bentuk penyertaan Tuhan dalam umatnya. Bentuk yang pertama adalah dia memperlihatkan kuasanya, kuasona. Kuasa Tuhan itu selalu ada di sepanjang perjalanan hidup kita. Amin. Kalau kita bisa saksikan pertama dari perjanjian lama, bagaimana bangsa Israel itu diperbudak di Mesir. Berapa ratus tahun inang? Adik-adik remaja, naposo bulu, ada yang tahu berapa ratus tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir? 400 tahun. Diperbudak, lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa, paha luar bangsoki, keluarkan umatku itu menuju ke tanah Kanaan. Oke, keluarlah mereka di Parhorsian, di gurun pasir, di padang gurun, di gunung batu. Tuhan menyatakan kuasanya juga. Bahkan di Keluaran 13, ketika bangsa itu mau menyeberangi laut Teberau, Musa melalui kuasa Tuhan membelah laut itu. Bangsa itu bisa berjalan, lalu laut itu tertutup, Firaun dan tentaranya mati tenggelam. Kuasa Tuhan. Saya tanya sama Amang sama Inang, adik-adik remaja sekolah minggu Naposo Bulu, terasa enggak kuasa Tuhan dalam hidup kita? Wah, terasa. Jujur saja, tadi pagi kita bisa menghirup udara, bangun, begitu melihat atap rumah, melihat Inang atau Amang, melihat anak-anak, mamereng manuk, mamereng mobil. Wah, itu udah luar biasa. Itu kuasa Tuhan namanya. Bisa dibayar itu? Enggak bisa. Kuasa Tuhan itu selalu menyertai umatnya. Bahkan Amang, Inang, adik-adik remaja sampai di gereja ini itu karena kuasa Tuhan. Karena kuasa Tuhan. Ya dong do jolma namodom ale lupa dungu. Iwa Tuhanmu do. Dia tidur, sehat dia, tapi tidak bangun lagi. Kita bukan mau mendiskreditkan, bukan. Lihatlah bagaimana kuasa Tuhan, kita bisa hidup Amang Inang, bisa menikmati udara segar, kita bisa bernyanyi, duduk, makan, minum, itu karena kuasa Tuhan. Bahkan masuk ke perjanjian baru, lihatlah bagaimana kuasa Yesus. 3 tahun dalam masa pelayanannya, kuasanya diperlihatkan. Mujizat pertama di mana? Di Kana. Mujizat yang pertama yaitu anggur menjadi air menjadi anggur. Berarti fokus doamu bah. Luar biasa doh. Fokusnya. Air menjadi anggur. Padahal mamaknya Tuhan Yesus mengatakan, tolonglah dulu bantu. Tuhan sudah mengatakan, dang tikina do piau.
Tapi bayangkan karena permintaan seorang ibu. Holan di jama Yesus, Tuhan menjama air itu jadilah anggur. Kuasa pertama. Kuasa pertama dalam hidup kita adalah kita lahir di dunia ini. Jadi syukurilah kuasa itu. Unang gabi madele amang inang. Kenapa? Kalau kita lahir dari keluarga yang tidak berada, tidak masalah. Alai mulung-ulung pogus, berarti si paresodoi. Bisa kita mengerti? Kalau kita lahir dari keluarga yang tidak berada, pasti doi sugari seandainya memilih, pasti saya akan memilih maunya saya dilahirkan dari keturunan raja atau presiden bapak saya atau orang-orang top. Tapi tidak bisa amangnya. Kita lahir di dunia ini Tuhan ada maksud. Inilah kuasa Tuhan. Bahkan ketika Yesus disalibkan, mati, lalu bangkit pada hari ketiga, dikumpulkan nih murid-muridnya. Kuasanya nyata. Jadi percayalah amang inang, Tuhan Yesus itu sungguh hidup dalam kehidupan kita. Bukan hanya percaya kita, tapi memang ikon tahap porsiai. Kita imani. Makanya Ibrani 11 ayat 1 mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Artinya begini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, betul? Bedu udah isi nama foto, unang maju marsogut, saja menari, 1 jam lagi, ada yang tahu sama kehidupan kita? Enggak ada yang tahu. Tapi kita yakin besok Tuhan masih menyertai kita, amin. Itulah iman. Dakta boto ahana masa marsugut, alai marsugut taboto do didongani debata kita. Nah, itu saja saya menjelaskan iman, Ibu Bapak. Kita tidak tahu apa akan terjadi hari esok, tapi hari esok kita yakin Tuhan pasti memberkati kita, melindungi kita, mengampuni kita, bahkan memberikan kita kehidupan. Itulah kuasa Tuhan. Apalagi di tahun 2026 ini, Ibu Bapak, masih setengah kita akan menjalani tahun. Dakta boto ahana masa, kita tidak tahu apa yang terjadi sama kita. Tapi kita yakin 6 bulan ke depan Tuhan memberikan kita keturunan, Tuhan memberikan kita rokap, Tuhan memberikan kita kesehatan. Itu yang kita yakini. Huwaso ni debata siam mulai perjalanan ni bangsa Israel sahat tupadan ne baru itu nyata. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru kuasa Tuhan itu nyata. Lalu diperhadapkan dengan kehidupan kita itu nyata. Yang kedua, bentuk penyertaan Tuhan itu diperlihatkan melalui kasih. Holong. Di perjanjian lama Tuhan mengasihi umatnya. Musa, malehami Musa, lapar kami. Dikasih makan gak sama Tuhan? Bo dikasih. Mengalu-alu masih Musa. Itu debata. Roma debata. Ayalani holong nado. Leon. Musa mau sami. Ya tuko si Musa mah pakai tukok na tuba itu. Keluar apa? Air. Sayang Tuhan sama bangsa itu. Olong do rohamuna amang tu yanakon muna. Olong do kan. Tu borumuna inang amang. Olong. Apalagi tu pahoppu di. Inilah uniknya orang Batak. Kalau sudah marpahoppu holukian, buas udah holukian nanti. Ternyata pahoppu itu, ini ada yang pernah dituliskan, Marga Panggabean menuliskan ini.
Ternyata orang Batak itu kalau sudah marpahopu, pahopunya itulah dirinya. Ido baen molo pahopuna dimuruhi o makna do bapakna, hacik do pakai lalan yopungna. Tahu do taya manginang. Bedu unang mai muruhi manang isonggahi pahopuna ijuluna. Lalu yang kedua, paling enak minta sama opung. Lebih cepat. Betul? Nah, unang ragu-ragu. Sama opung, sama bapak itu paling cepat kalau minta. Kan ada itu di medsos, di TikTok. Kalau minta sama bapak, kalau minta sama mama, minta sama bapak kata mamanya kan. Kalau minta sama bapak, pak minta ini, set, gitu. Langsung dikasih. Tuhan juga mau seperti itu, Amang Inang. Kadang ada permintaan kita yang cepat diberikan, kadang memang kita harus menanti. Itulah kasih Tuhan. Ibaratnya kalau ada pengamen, kalau kita makan dulu di pinggir jalan, kebetulan saya belum ada waktu makan di pinggir jalan. Kalau ada pengamen, kalau enak lagunya, kita sambil makan, pakal warhon 5.000 dan rugi kita, jujur be maju. Karena enak lagunya, suaranya enak. Wah mantap ini. Bahkan 10.000, 20.000 pun kita mau mengasih. Karena enak. Tapi coba dulu kalau lagunya cempreng, mangan pe, sakwah. Mau seperti itu Amang Inang. Om mah holong ni debata tu hita. Di patu duhodi. Usukun maju Tuhanmu. Molo debata Tuhan itu pasti mengasihi kita, betul? Tuhan itu pasti mengasihi kita, itu tidak bisa dibantah lagi. Pertanyaannya, holong dorohatta tu debata kepada kaum bapak dulu. Amang sayang nggak sama Tuhan? Kaum bapak, kaum laki-laki lah dulu. Naposo bulung remaja yang laki-laki. Sayang nggak kita sama Tuhan? Alusi be baju, mulu songon nabora lewat nimu. Sayang nggak kita sama Tuhan? Sayang. Holong doa teh. Akaina manang perempuan, sayang nggak kita sama Tuhan? Sayang. Sama, saya juga sayang. Semua yang ada di gereja sayang. Ale uji coba maju hidati. Test case. Kalau begitu satu hari berapa kali kita berdoa? Berapa kali kita berdoa? Ada di sini di gereja ini yang satu hari kalau dikumpulkan doanya ada yang sampai 1 jam? Jangan dong. Di Papua dikumpulkan doa kita mulai dari bangun tidur sampai malam hari. Kalau dikumpulkan itu menjadi 1 jam ada? Mertudu maju, manang buti pe boy do dia. 1, 2, 3. Saya kurangi lagi. Ada yang berdoa satu hari kalau dikumpulkan doanya 30 menit, 30 menit pe. Di Papua tangyangna. Do pe tangyang mangan pe boy do. Di Papua. Oh enggak ada. Saya kurangi lagi. Ada enggak di sini yang doanya kalau dikumpulkan satu hari 15 menit? Oh ada. Bagus. Saya kurangi lagi. Ada enggak di gereja ini kalau dikumpulkan doanya selama 1 hari 5 menit? Oh banyak. Adong do moloi papung tangyangna 1 menit? Oh ada. Oh banyak juga. Itu dah. Ulah tangyang mape. Pasu-pasu Tuhan si panganon nami. Amin. Makan pagi, makan siang, makan malam. Dikumpulkan itu 1 menit itu. Ada enggak di sini jemaat ini yang 1 hari tidak pernah berdoa? Manang na lupa martangyang. Ya. Ini uji coba Mang Inang. Kalau tadi kita mengatakan kita sayang sama Tuhan, buktikan melalui doa.
Apa sih sulitnya Amang Inang bangun pagi, Tuhan terima kasih Kau lindungi kami, anak kami, putri kami, pahopu kami. Amin. Alkitab mengatakan tekunlah berdoa. Jugul hon martangiang. Setiap saat berdoa, mulu di gua mau nasing kan? 5 hari. Itu teh, semua tetangga tahun 5 hari do martangiang kan? Adong na sahali sedari, adong na tuluhali. Tapi orang Kristen, Alkitab mengatakan setiap saat. Saya baca artikelnya Mahatma Gandhi, dikatakan demikian. Ajaran Yesus sungguh sangat sempurna, tapi sayang pengikutnya tidak mengerti apa yang diajarkan. Mahatma Gandhi bukan orang Kristen. Ale dijahado bibili. Ajaran Yesus sungguh sangat sempurna, tapi sayang pengikutnya tidak mengerti apa yang diajarkan. Taboto do kan tangiang, apalagi minggu rogate kemarin. Ale nak si partangiak kita. Bagaimana kau mau minta keturunan tapi kau tidak berdoa? Bagaimana kau mau minta kesehatan kau tidak meminta sama Tuhan? Bagaimana kau mau minta kesuksesan tidak kau minta sama Tuhan? Orang Kristen mengatakan, saya ketemu sama pendetanya. Saya bilang, Pendeta Kim, kenapa moto gereja ini early morning prayer? Doa subuh. Ternyata doa subuh adalah lonceng berkat. Tengok mau nanti. Waktu bangun tidur, pertama kali lipatlah tanganmu Amang Inang. Berdoalah. Doakan dirimu, doakan Inang atau Amang, doakan anak-anak atau cucu, doakan pekerjaanmu. Ima holong ni debata. Di hari kenaikan ini Amang Inang, berdoalah. Dang tu gogong, enggak mungkin kekuatanmu bisa menyelesaikan persoalanmu. Enggak mungkin uangmu bisa menyelesaikan persoalanmu. Enggak mungkin kepintaranmu menyelesaikan persoalanmu atau pergumulan. Hanya Tuhan yang bisa menyelesaikan. Enggak ada Amang Inang. Saya sendiri saja yang sudah sebagai pendeta ketika mengalami pergumulan, jantung boru saya bocor. Dang tu. Ini hubungan bos on segala macam. Memang harus berdoa. Menundukkan kepala. Melipat tangan. Sampaikan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja. Itulah kasih sayang Tuhan sama kita. Emoluido holong do rohatta tu Tuhan. Harus tentang martang yang kita. Tentang berdoa saja. Kita bisa lupa berdoa. Karena itu di hari kenaikan ini kita diajak untuk bersaksi melalui kasihnya. Ketiga, hormat terakhir nanti. Bentuk penyertaan Tuhan itu diperlihatkan melalui berkatnya. Tadi yang pertama kuasa, kedua kasih, ketiga berkat. Ingat Amang Inang ya, adik-adik remaja Napo Sebulung, khotbah hari ini ingin menyampaikan kepada kita kuasa, kasih, berkat. Kan itu pemahamannya. Yesus terangkat ke surga, naik dia ke surga. Sudah diberikan kuasanya, sudah diberikan kasihnya, sudah diberikan berkatnya. Simpel bukan khotbah ini supaya kita maknai? Berkat. Berkat bukan tentang uang. Sekali lagi ya, Amang Inang, unang tur mulai pasu-pasu, terhepeng. Dangi. Bukan itu. Tertawa saja itu berkat. Makanya tadi di awal saya katakan kan sama Amang dan Inang, coba kita bersalam-salaman. Salam sebelah kanan, salam sebelah kiri, depan belakang. Sambil senyumlah. Coba maju kamu, senyum kiri, kanan Amang Inang. Berek kamu masih bereng maju, sambil senyum. Oh itu berkat. Ale unang senyum nama ngalesengnya tuh. Inna. Bisa hitung ibak pun, hope inna. Oh itu berkat. Makanya kalau ketemu orang, ya kita salam, kita sapa.
Jangan ketemu orang, asing lah moko, ida, indah. Ngai moto ida nyon mok, pola ipa gua mok museti. Tua kama pe, orang bawa ti, mau lupa Jepang, asing, lemarnya ko lembak kilizon indah. Ibu tahu kamu lembak kilizon. Ya janganlah kalau sudah tahu dia kurus seperti itu atau gemuk, nak pola dok. Kebenaran tuh amang, nah harus tapak bayar belum kebenaran. Coba kalau ketemu orang, gimana kabar le? Wah sehat. Anak kita gimana yang di Surabaya, yang di Jakarta? Wah imedah, nggak semester opak be. Ketor tebu do. Mulu dok, sing le. Lemernya kube, gudang do persoalanmu. Janganlah amang inang. Itu berkat loh amang inang. Ketemu kita sama teman kita, saudara kita. Ya meskipun bestie, ya jangan kita katakan demikian. Kita katakannya pertama, sehat do. Nanti dia akan katakan sendiri, mede minggu salpu orang sehat tahu. Oh adong do ba, ada dokter. Makan jadi berkat itu amang inang. Bayangkan berkat itu bukan tentang uang sekali lagi. Enggak. Hanya diberikan kita nafas, diberikan kita semua yang ada saat ini amang inang bisa tertawa. Ale bahasa nama Allah nalak batak mekele deh, senyum. Menurut ilmu kedokteran kalau kita senyum, tertawa itu sehat teman. Jutaan sel, siapa tahu kalau ada dokter di sini bisa diperbaiki ya. Kalau salah saya, ternyata ada jutaan sel kita ini amang inang. Jadi perbanyaklah senyum amang inang itu, perbanyak tertawa, perbanyak. Alam nang gabi mula sien gereja ontor mekelek lah musim sotong idokon nariti duit. Janganlah, nanti. Mana nu tabereng maju marsi jalangan, ada dong marsi jalangan teh non jolo. Oh iya, wide majuan non. Kalau menyalam pendeta itu dilihat. Saya biasanya selalu saya hentikan. Ayo lo do, pas majalang padita. Oh, ulu balai, ulu, anepe. Dang ulu au majalang, kombuti dono. Jolo sidung jo teleponi. Baru peda. Attitude is everything. That's right. Betul. Itu perlu amang inang. Hampir sama kita datang ke gereja. Kan menundukkan hati pikiran kita sama Tuhan. Enggak mungkin kita begini sama Tuhan. Nah, kita datang kan bawa pergumulan masing-masing berdoa. Oh napa Jepang namar si jalangan dongan. Apalagi tuh padita. Lihat. Apa kabar amang? Oh sehat inang. Oh lan senyum pengatur tebu. Itulah kenapa orang Batak mau senyum tadi. Perbanyaklah senyum amang inang. Itu adalah berkat. Nanti khotbah mengenai berkat saya akan jabarkan amang inang. Ngabe ati? Ngamali deh be, jam siun. Sehat-sehat kita amang inang. Hari Minggu kita ketemu lagi. Saya akan bertugas dulu minggu pagi dan minggu siang, minggu sore. Itu tugas utama dulu karena baru di sini. Lagian masih ada yang harus dirapikan di rumah. Nanti bulan depan mulailah kami akan mengunjungi jemaat HKBP Cimahi, Resort Cimahi. Saya sudah sampaikan kepada Parhalado, saya akan lebih banyak berkunjung amang inang. Nanti kategorial juga saya akan lebih banyak mendengar. Ado tahe. Aka pergumulan, aka keluhan-keluhan perlu amang inang. Perlu itu. Apalagi waktu saya mempelajari pastoral counseling. 80% ketika ada pergumulan seseorang diutarakan, setidaknya itu sudah meringankan bebannya. Sekali lagi, 80% ketika ada pergumulan diceritakan, itu akan meringankan bebannya. Baunang gawe si pikiron padida-ida, ikon memikirun do. Tugas saya ke sini untuk memikirkan HKBP Cimahi. Dan gawe au si pikiron muna. Terbalik itu. Amang ina. Itu tugas mulia ni padida. Memikirkan.
Unang gak bisa pikiran di bana. Di Cimahi. Salah duda. Martang yang maita. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan dan berkat Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kuasa, kasih, dan berkat. Itulah yang kami terima dalam khotbah-Mu ini. Mampukan kami Tuhan. Berikan kami hikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 461 ayat 1 dan seterusnya. Berikan firman-Mu senjataku, ya Tuhanku, Maha besar, kan ku taklukkan semua Kita bangkit berdiri. musuh-Mu, ya Tuhanku, Maha besar, memberitakan firman-Mu selalu. Orang sesat perlu diselamatkan, terimalah mereka kasih-Mu, ya Tuhanku, Maha besar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu
Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, rodati aku semua, nyawa juga hidupku, Harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selamanya. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalanmu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama, dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke sorga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Pimpinlah semua pelayan-pelayan gerejamu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gerejamu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gerejamu, kepada para pendeta, guru Injil, para penatua. Begitu juga gerejamu hidup dalam keteraturan. Teguhkan iman kami agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Lindungi dan anugerahkan kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Apabila mereka berkumpul di gedung gereja atau di gedung sekolah atau di rumah mereka masing-masing, bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.